Nggak usah nunggu lama-lama sampai 2000 tahun, nggak usah. Benar nggak? Nggak usah nunggu lama-lama sampai 2000 tahun kita mau untuk jadi umat Nabi Muhammad. Procot dah lahir, dinamain haji, dahlan, belum haji. Pas lahir belum haji aja, belum, dinamain dahlan. Allahu Akbar, bapak muslim, ibu muslimah, abang-abang muslim semua, empok-empok muslimah semua, besan-besannya keluarga kita pada muslim muslimah semua. Itu karunia, karunia yang tidak ada taranya, Pak. Karunia tidak ada taranya, tak ada tanding, tak ada banding. Bahkan kenikmatan yang kita miliki sekarang ini dicemburui sama Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar mah bapaknya kagak Islam. Dicemburui bahkan sama Kangjeng Nabi. Kenapa? Pamannya sendiri kagak Islam. Kurang apa coba nikmat kita? Kita mah lahir di kampung Islam, Masya Allah. Hah? Orang Islam di Cina, Pak, pengen banget punya presiden katanya yang sholat. Kita mah biar kata Fatihahnya salah juga punya presiden masih sholat. Bener gak Ci? Bener gak? Orang Cina, masa Cina kepengen umat Islamnya yang ada di Cina, yang jumlahnya di atas 100 juta itu, kepengen boro-boro presiden atau gubernur-gubernur katanya yang muslim, kepengen banget tuh. Kepengen banget. Kita mau jangan cuma itu, wapresnya kiai gitu. Wapresnya apaan? Wapresnya apaan? Kiai. Kiai pilih tanding tuh. Ya, kiai Masya Allah luar biasa. Mantan Rois Am NU, mantan ketua umum MUI, luar biasa. Ini makanya anak-anak milenial ini jangan terlalu menuntut kalau sama kiai yang jadi wapres. Lu kiai suruh banyak ngomong. Lah kiai mah ajarannya ajaran jarang ngomong. Bener nggak? Bener gak? Dia gimana sih katanya Pak Kiai mau ambil segala wapres kagak ada komentar-komentarnya pisan mengenai kilometer 50. Ini gimana sih Kiai katanya kagak ada komentar-komentarnya pisan mengenai Menteri Agama Yakut yang menyatakan bahwa Kementerian Agama itu hak milik NU. Yang lain pada ngontrak. Gimana sih kagak ada komentar-komentarnya pisan Ji? Lah Kiai. Apaan? Kiai mah tasawuf. Salah satu ajaran tasawuf nggak boleh banyak ngomong, nggak boleh sembarang ngomong. Gimana sih antum? Orang lain mah kepengen punya wakil presiden kiai, kita mah sudah punya presiden apaan? Punya presiden kiai. Makanya jangan sampai nggak sampai 2024 malu kita. Tapi nggak apa-apa sih sebelum 2024 umpamanya diganti karena ntar jadi punya kiai presiden. Benar nggak? Punya kiainya apaan? Punya kiainya apaan? Presiden. Tadinya cuma wapres doang, kemudian karena satu dan lain-lain menjadi presiden. Ini nikmat yang kita miliki itu, Masya Allah. Punya kipas angin begini aja itu Fir'aun cemburu. Di zaman Fir'aun mah dikipasin digeber-geber gini kayak macam sate. Lah kagak ada kipas angin kayak begini. Bener nggak? Bener nggak? Lah iya. Ingat nggak bapak-bapak yang umurnya 50 tahun ke atas, zaman buat nyenterin kita kemana mau pakai baterai yang warnanya silver panjang, batu baterainya cuma Epredi doang. Batu baterainya cuma Epredi doang. Ini ilok ada orang yang bisa ngayap di Kalimalang bawa begituan abis maghrib. Berani Haji Somad? Kagak ada yang berani zaman dulu mah. Kagak ada yang berani. Sekarang mah Masya Allah, siang sama malam hampir kagak ada beda. Kagak ada bedanya. Kita ngaprak kemana aja kita berani. Kampung kita rame, di mana-mana terang. Ada kejahatan tapi tidak terlalu signifikan. Ya adalah rampok paling cuma maling kotak amal masjid, kurang kerjaan. Kurang apa? Kurang kerjaan. Masya Allah luar biasa. Luar biasa ini kehidupan kita ini. Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan karunia terbesar. Sampai Nabi Isa aja bela-belain turun pengen ngedaftar jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita kagak pakai daftar, boro-boro jadi umat Nabi ke TPA kagak daftar, ikut ngaji baik, ilok diusir. Kagak. Ya, insya Allah nggak bakalan ada yang berani ngusir. Nih bocah yang meluk ngaji aja, seregep ngajinya. Orang jilid 1 dia langsung 6.
Wih, dah luar biasa. Gurunya girang aja udah udah bawa lu kagak pernah ke masjid. Lu mah ke masjid udah dipiara banget tuh sama ketua TPA. Udah banyak kada pernah nongol. Pembangunan masjid kagak pernah datang. Boro-boro nyumbang, pegang sendok aduk kek, pegang cangkul kek, nurunin pasir kek. Ini mah kagak ada hadirnya pisan. Begitu bocahnya masuk langsung dikerangkeng Haji Samsudin. Nah lu kena, dia bilang bocahnya mah jadi demen di masjid nih bocah. Masya Allah. Ada yang begitu ada? Ada. Di tempat saya mah ada yang kayak begitu. Tapi katanya pelarian dari sini. Artinya Masya Allah Ji, dulu luar biasa kita jadi umat Nabi itu. Luar biasa. Ini saya sebetulnya membahas hikam. Tapi kalau bulan maulid itu saya bilang sama Haji Naryo, Ji, kalau bulan maulid mah setiap malam mauludan aja, ngaji apa aja. Ngaji fikih, maulud. Ngaji tauhid, maulud. Apa lagi? Ngaji tasawuf, maulud. Kenapa? Lah ujung-ujungnya maulud kok. Kita belajar fikih, ujung-ujungnya Rasulullah. Benar? Benar. Kita belajar tauhid, ujung-ujungnya Rasulullah. Kita belajar tasawuf, ujung-ujungnya Rasulullah. Yang paling nauhid ya Rasulullah. Yang paling mikih hidupnya ya Rasulullah. Yang paling nasawuf hidupnya ya Rasulullah. Ini lagi bulan maulid. Biar kata mauludan resminya itu entar bulan depan, minggu depan. Minggu depan nggak apa-apa, bahas hikam, ujung-ujungnya maulid. Girang kita jadi umat Nabi, girang, asli girang Pak. Dalam kitab hikam ini, di dalam syarahnya itu ada cerita, ada wali pergi ke Mekah. Ada wali kemana Ji? Ada wali mau pergi kemana? Ke Mekah. Lah istilah kayak cerita kita, orang namanya mau pergi ke Mekah. Ada wali matus safar. Istilah kita nih, ada wali matus safar. Tetangga pada datang, diundang, pada cium tangan. Ya, pada nitip doa, jangan lupa Ji, panggil-panggil nama kita Ji ya Ji. Ya Masya Allah. Ji, ini KTP Ji, mana tuh kelakuannya orang yang suka mengirim KTP? No, sebelah pojok sono no. Abu tua, orang tua kita Haji Ali Soleh. Saya masih ingat aja dulu. Ya, waktu beliau masih agak jarang waktu itu ke Mekah. Ya belum intensif banget. Saya udah bolak-balik ke sono. Kemudian beliau kalau kita mau ke Mekah giliran haji, lah nitip KTP, tanya tuh masih ingat. Ntar dibuang di Arafah ya guru ya. Gitu. Ada orang kayak begitu Pak Haji. Ada. Tuh orangnya masih hidup tuh. Masya Allah. Ya kita disuruh buang KTP. Disuruh buang apa? Fotokopi KTP di mana? Dibuang di Arafah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ini cerita, ada seorang wali mau pergi haji. Ada seorang wali mau pergi apa? Pergi haji. Udah diazanin, istilah kita diazanin, dianterin, namanya kiai besar mau pergi haji. Begitu sampai ke halaman depan, no, kira-kira depan material, kiainya joget. Ngibing joget di depan. Langsung joget ya. Masya Allah. Nih kiai dulunya mantan ini kali ya. Kok kumat gitu, kumat nggak? Kumat. Kayak rombongan ke Bali. Aduh, begitu ada band langsung kumat. Nggak kiainya, nggak santrinya. Pada nyawer semua. Pada nyawer mah belum lama insya baru kemarin. Lagunya masih seger semuanya, masih hafal semua. Ini kiai begitu dari walimatus safar sampai depan joget. Lah orang kan aneh nanya, lah ini kiai jadab apa? Kalau wansehan mendingan gitu ya. Bener nggak? Beli mobil langsung dicoret-coret. Ampun. Beli mobil langsung dicoret-coret. Haji Samsudin mah mobil Fortunernya dilapnya bukan pakai kanebo, pakai sorban Mekah. Wah, itu mobil kayak kagak pernah dipakai, kinclong melulu. Kalau habis di salon kemudian turun hujan ngaji kuat kagak jadi berangkat. Sayang mobil habis di salon. Lawan sehan mah begitu mobil keluar dari dealer langsung diapain? Dibaret-baretin, dipikokin. Seolah-olah dia mau bilang, ini yang dipuja-puja sama kalian, yang nggak boleh lecet, nih gue lecetin. Lah ini wali mau pergi ke Mekah malah joget. Allahu Akbar walillahilham. Maka kemudian
Orang-orang bertanya kepada beliau, Tuhan kok jadi joget? Kok jadi apaan? Kok jadi joget? Apa kemudian dia bilang, gua joget gara-gara girang, tahu? Lah joget gara-gara apaan? Jadi ekspresi kegembiraan jogetnya itu. Gue joget gara-gara girang. Girang kenapa? Apa dia bilang? Hal ta'rifu abdu man ana? Hal ta'rifu ummatu man ana? Hal ta'rifu ila baiti man aqsud? Dia bilang kurang lebih begitu. Kamu tahu nggak saya ini hambanya siapa? Hamba Allah. Orang kayak begini dianggap hamba sama Allah. Gimana gua kagak girang? Kamu tahu nggak aku ini umat siapa? Umatnya baginda Rasulullah. Kayak begini kelakuannya di aku sebagai umat baginda Rasulullah. Kamu tahu nggak gue haji mau ke rumah siapa? Ke rumah Allah. Tampang kayak begini, belepotan dosa, diundang datang ke rumah Allah. Memang nggak boleh apa gua girang? Joget lagi. Saking girangnya sampai joget. Joget wali nih, joget wali, bukan joget kegirangan dapat janda muda. Memang asli. Lah dapat janda muda aja orang joget, apalagi dapat bidadari. Joget ji, tarik ji. Artinya girang itu. Girang nggak? Girang nggak? Jadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Bushra lana nilnal muna zalal ana wafal hana. Terus waddaru anjaza wa'dahu wal bishru adha mu'lana wal bishru adha mu'lana bushra lana nilnal muna zalal ana wafal hana waddahru anjaza wa'dahu wal adha mu'lana wal bishru adha mu'lana. Bushra lana, kegembiraan buat kita. Gembira nggak jadi umat Nabi gembira? Girang jadi umat Nabi girang? Bushra lana Pak. Saya bilang, saya Umar aja cemburu sama kita. Karena beliau mah abahnya nggak sempat masuk Islam. Sejumlah sahabat Nabi yang sempurna nikmatnya itu cuma Abu Bakar Siddiq. Bapaknya masuk Islam namanya Abu Quhafa. Emaknya juga masuk Islam, anaknya masuk Islam semuanya. Yang lain-lain apa nggak ada yang sempurna itu. Lah kita makanan kiri depan belakang sampai besan-besan masih muslim. Presidennya muslim, wakil presidennya muslim, kiai, menteri-menterinya muslim. Ya ada yang non muslim satu-satu, nggak apa-apalah, sebuat hiburan aja, hiburan. Yo tapi menteri segala urusan, alah kan cuma urusan dunia, urusan akhirat mendak bisa ngurus abang tuh. Itu opung tak bisa urus kalau urusan akhirat, dia cuma bisa urus urusan dunia. Apa sih beratnya ngasih urusan dunia ke dia? Toh urusan akhirat mah bukan urusan dia. Kita mah orang Islam paling enteng. Bener nggak? Ada pengadilan nggak selesai di dunia, selamat jumpa di pengadilan akhirat. Ada hak yang belum tunai di dunia, masih ada di akhirat. Mana ada barang hilang, mana ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi baru habis dari Tasik. Paman saya itu termasuk yang dulu ketika pilpres kali kedua itu yang bawa ambulan ya, kosong, yang kemudian di dalamnya banyak batu itu. Ditangkap 40 hari, ditahan, lama sidangnya. Sekarang sakit pakai tongkat. Saya tanya sama anaknya, kenapa si Emang jadi begini sih? Jika nama cenah sesa ditenggelan kamari ke bahasa pilpres teh. Saya bilang, masa udah setua ini sempat dipukulin?
umurnya udah 79. Itu ambulan dari Tasik, boro-boro batu, kerikil aja kagak ada, Ci. Lah kenapa begitu ditangkap polisi jadi penuh batu? Jadi penuh apa? Jadi penuh batu. Yang saya penasaran itu saya tanya tadi, karena ini paman saya ini paling jag-jag, paling kuat, paling pokoknya sudah bungsu dari keluarga mertua saya. Kuat fisiknya itu luar biasa. Sekarang udah pakai tongkat, kata anaknya, kayaknya gara-gara dipermak kemana. Emang bapak dipermak? Dipermak, katanya. Beneran sih, iya. Sampai nangis katanya papa cerita sama saya itu. Gimana katanya? Itu yang paling kagak kuat mah waktu dipukulin dari mulai ujung kaki sampai sini nih. Tinggal leher doang yang belum, digebukin tuh tek tek, setiap jengkal, setiap incinya itu digebukin, pek pek, sulur tengkurap gitu, pek 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 pek, pakai apa? Pakai apa namanya? Kopel, pak, pak. Pilih si papa katanya, wah kena leher, selesai gua. Pura-pura pingsan pada sudah mau menjelang leher, dia pura-pura pingsan, nggak dilanjutin. Tapi itu yang paling sakit di antara semua bentuk pemukulan, itu kata yang paling sakit. Aki-aki kagak salah kagak apa, itu di boro-boro ada batu, kerikil aja kagak ada tuh di ambulannya. Tiba-tiba begitu ketangkap polisi jadi ada apanya? Jadi ada batunya. Masya Allah. Tabarok ya karim. Terus saya bilang sama anaknya, sakit dong sih, pengen dendam, ntar ada masanya, katanya. Gitu, kata. Ntar juga ada masanya. Kalau nggak selesai di dunia masih ada. Tuh orang Islam begitu enaknya. Kalau nggak selesai di dunia masih ada. Maliki Yaumin Din, masih ada Tuhan yang merajai hari pembalasan. Nggak kelar di dunia, masih ada di akhirat. Maka kita makan enteng aja. Musim bansos KTP ada, nik ada, kebagian mah kagak. Ada yang ngalamin begitu? Ada. Didaftar mah didaftar. Beberapa kali didatengin. Pas begitu datang mah anginnya aja nggak nyampe. Anginnya aja kagak nyampe. Begitu ditanya, Cang nggak dapet Cang. Alah biarin. Tibang bansos. Rezeki yang ngatur Allah. Kalau mau datang biar kata dari Amerika nyampe. Kalau mau nggak datang biar kata di depan mata lari. Ih bener, gampang banget. Hebat banget umat Islam ya. Hebat banget. Pak, kayak pilpres dulu itu kalau di Amerika mah udah berdarah-darah gitu. Di Indonesia mah santai aja. Boro-boro dizolimi sama bangsa sendiri, Pak, orang Indonesia mah. Sama Belanda dizolimi 350 tahun. Waktunya datang mah Ratu Belandanya dihormat baik. Ada salak dikasihin, ada semangka dikasihin, ada kecapi dikasihin, kahuni-huni diturunin gara-gara datang waktu Belanda. Padahal itu ratu ngejajahnya 350 tahun. Kita mah disiksa sama Jepang, itu ngejajahnya nggak lama. Perempuan pada diperkosa, laki-laki pada melangsak, pada sengsara, makan sampai katanya Masya Allah, baju aja susah, pakai baju katanya baju goni, itu penuh dengan tumak, penuh dengan bangsat bajunya itu, baju yang nggak layak dipakai sama manusia, kemiskinan di mana-mana. Nggak lama merdeka, pabrik mobil Jepang, pabrik alat musik Jepang, pabrik pampers Jepang, pabrik paling banyak di kawasan Jepang, kita kerja sama orang Jepang. Tuh memang luar biasa bangsa kita. Gara-gara apa? Gara-gara Islam. Kita bilang, oh udahlah, nggak kebagian hari ini, karena di akhirat ada urusan lah. Ajib ya. Makanya jadi umat Nabi Muhammad itu memang busra udah, kegembiraan melulu sudah, nggak ada rugi-ruginya Pak. Orang jalan-jalan aja untung. Jalan-jalan jadi ibadah, jalan-jalan jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah, laparnya jadi ibadah, luar biasa. Ya? Makanya busra lana, kelahiran Nabi, majiun Nabi, bi'tsatun Nabi itu merupakan sebuah kebahagiaan buat kita sekalian. Nilnal muna, semua yang kita harapkan dapat dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia mah tuh Pak, ada yang kebagian ada kagak, biasa itu. Tapi nilnal muna yang paling tinggi, kita dapat syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Itu surga pintunya kagak bakalan tutup sebelum ini umat masuk semua. Percaya nggak Bapak kayak gitu? Hah? Ibarat saya membimbing jamaah haji mau berangkat hajian, jamaah umroh berangkat umroh, saya pasti masuk itu paling belakangan. Kenapa? Memastikan jamaah udah naik semua. Namanya ibu-ibu udah sepuh, kadang di WC agak lamaan. Namanya bapak-bapak udah sepuh, kadang di WC beser. Bener nggak? Bener nggak? Ngeden sekali keluarnya 3 kali. Udah habis, dipikir habis, begitu mau ngelangkah ceret lagi. Akhirnya kemudian kita nungguin aja. Kita paling belakangan udah panas-panasan apa segala macam. Tar kira-kira udah pada naik semua, baru kita hitung. Ngitungnya juga sampai 3 kali. Kenapa? Orang Indonesia kan mirip-mirip wajahnya. Kalau udah mulai agak tua begitu, wajahnya udah mulai mirip-mirip. Subhanallah, udah pasti baru kita bilang per jalan, khalas tamam, khalas jalan, namsi, jalan tuh mobil. Itu ntar kira-kira pintu surga kayak begitu tuh. Nabi Muhammad menyantai aja, nitenin umatnya, diliatin orang Afrika udah pada masuk apa belum yang umat Kangjeng Nabi, diliatin orang Eropa udah pada masuk belum yang umat Kangjeng Nabi, diliatin nih orang Indonesia yang istimewa. Orang Indonesia mah Pak, sholat kagak, muludan mah dateng. Hebat gak? Hebat gak? Tato sepenuh badan, giliran muludan paling depan. Benar, dilarang muludan, celuritnya keluar. Lu biar kata gua kagak pernah sholat juga, kalau lu larang muludan gua bacok lu. Begitu. Luar biasa gak? Luar biasa Pak. Ada yang hal yang aneh. Maka Nabi pasti lihat tuh satu-satu, mana nih orang-orang Indonesia nih, yang beriman kepada Nabi tapi tidak pernah ngelihat Kangjeng Nabi. Baca sholawat mewek ngerti kagak. Pernah aneh tuh, mahalul qiyam berdiri semua teriak, ada yang begini-begini, marhaban, gua tangannya begini-begini, ada yang muter-muter begini, itu kita lihat. Kalau kita lihat ekspresi zikir, ekspresi muludan Pak di Indonesia, luar biasa sudah. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat macam begini, abong nggak didagoin tuh, abong nggak ditungguin dulu tuh. Orang ganda mekar mana orang ganda mekar, si lurah mana si lurah, begitu Ji. Ditungguin Ji, tenang, ditungguin. Masuk dulu, masuk. RT-nya, RW-nya, pengurus masjidnya. Pengurus masjid mana pengurus masjid? 2 hari mulai zaman masjid belangsak dulu Ci, sampai masjid udah mewah kayak begini. Ada belenongnya, ada belonongnya. Masya Allah tabarak ta'ala karim. Ini Masya Allah terluar biasa ini Mbak. Nggak mungkin nggak ditunggu, karena sorga sendiri ada aturannya. Sejak diciptakan sorga sudah punya aturan yang dibuat oleh Allah. Apa aturannya? Nggak boleh tutup kecuali umat Nabi dah masuk semua. Emang nggak ada yang mampir ke neraka? Ya ada sih yang mampir, ada. Ya salah-salah sendiri kenapa lu mampir kan gitu? Salah-salah sendiri kenapa Imam? Ibarat kata surga dibuka bulan Rabiul Awal, kenapa lu masuknya Rejab? Selama Rabiul Awal sama Rejab kemana aja lu, kan begitu? Orang lain udah pada masuk duluan. Betul-betul ditungguin. Dan yang lain gak boleh masuk dulu kalau belum umat Nabi Muhammad masuk. Makanya busyra lana nilnal muna. Keinginan dunia mah kadang tercapai kadang enggak. Tapi kalau sudah tercapai keinginan akhirat jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keinginan dunia itu jadi biasa-biasa saja. Enggak usah terlalu dibuat panik. Enggak usah terlalu dibuat apa? Panik.